Di dalam laporan laba rugi ini nanti akan tercermin perusahaan itu sesuai dengan judul ya, apakah laba ataupun rugi. Halo, jumpa lagi di YouTube channel The Consulting ID. Nah, kali ini bareng dengan saya, Putra, akan membahas satu topik penting yang sangat berguna untuk pengusaha di sana. Oke, dari teman-teman yang lagi lihat video ini, yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi, kalian akan mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Nah, kalaupun nanti masih ada pertanyaan ataupun saat ini sudah ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar, nanti kita akan jawab dan akan kita buatkan video apabila dirasa sangat penting. Di materi kali ini kita akan mengulas apa sih pentingnya laba rugi. Nah, sebelum tahu laba rugi itu penting atau enggak, kita akan cari tahu pengertiannya dulu. Nah, laba rugi ini apa sih? Laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Jadi ketika perusahaan beroperasi misal di bulan Juni, ya udah berarti di bulan Juni itu nanti di bulan Juni mulai tanggal 1 sampai akhir bulan itu nanti akan terlihat laporan laba rugi dari operasional perusahaan. Di dalam laporan laba rugi ini nanti akan tercermin perusahaan itu sesuai dengan judul ya, apakah laba ataupun rugi. Nah, dari situ akan sebagai bentuk analisa mungkin dari pebisnis ataupun pemilik usaha untuk, oh ternyata di bulan ini ataupun periode tertentu aku masih rugi ya, masih belum bisa maksimal di poin-poin tertentu. Nah, kita akan bahas tentang fungsi laporan laba rugi. Nah, laba rugi ini adalah fungsi utamanya adalah menyajikan informasi untuk pengguna informasi dari laporan keuangan laba rugi ini di periode tertentu. Nah, di laporan laba rugi ini akan memperlihatkan tren perusahaan selama kelompok waktu tertentu. Jadi periode tertentu itu trennya positif atau negatif untuk selama menjalankan usahanya di periode tersebut. Kemudian, untuk membantu pengusaha menganalisis dari mana keuntungan terbesar yang dihasilkan dan pengeluaran dari segi apa yang paling banyak memakan biaya yang menjadi efek laba ataupun rugi dari perusahaan itu sendiri. Nah, juga bisa untuk menjadi alat bantu mengukur dan menganalisa perkembangan perusahaan. Jadi bisa diukur, oh dalam sekian waktu saya omset sekian. Terus bulan kedua di periode kedua omset sekian. Nah, itu akan bisa dianalisa perkembangan trennya ke depan. Kemudian menjadi patokan bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya apabila ingin meningkatkan keuntungan yang didapat. Nah, dari laba rugi ini tadi kan kelihatan trennya positif ataupun negatif. Semisal positif, oh berarti bisa dong aku untuk mengembangkan usaha ini. Kemudian menjadi alat bantu dalam menganalisa strategi perusahaan. Strategi yang sudah dijalankan selama periode ini dan periode kemarin itu yang lebih bagus yang mana ya performanya. Nah, dari situ akan didapatkan tujuan baru ataupun goal baru. Nanti oh ternyata yang bagus pakai strategi ini karena di strategi ini di bulan ini itu saya mendapatkan keuntungan sekian, jauh lebih bagus daripada strategi yang lainnya. Nah, itu akan sangat berguna bagi para pengusaha. Dan kemudian setelah kita tahu, oh ternyata strategi ini kan bagus tuh. Nah, dari hasil itu sebagai cerminan profil perusahaan bagi calon investor maupun kreditur yang akan melakukan transaksi bisnis ke perusahaan. Contoh misal mungkin di bank pasti butuh yang namanya laporan laba rugi biar tahu, oh perusahaan ini ternyata bagus ya performanya. Itu bisa dilihat dari laporan laba rugi dan juga bisa menjadi alat bantu untuk evaluasi kinerja perusahaan. Di situ akan muncul misal di bagian penjualan ada pendapatan, kemudian ada biaya-biaya ataupun ada harga pokok produksi. Di situ kita bisa mengevaluasi oh mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu diminimalkan untuk biaya-biayanya.
Nah, unsur-unsur yang terdapat di laporan laba rugi itu secara ringkas ada 4. Yang pertama jelas ada pendapatan. Nah, pendapatan ini adalah ya operasional perusahaan ketika mendapatkan revenue ataupun pendapatan dari aktivitas selama periode tertentu. Jadi terjadi atas penjualan barang ya, ataupun penjualan jasanya dari perusahaan. Kemudian beban. Nah, beban ini beban yang mempengaruhi dari bisa dari penjualannya itu sendiri, mungkin ada ongkos kirim ataupun lain, ataupun produksi, ataupun beban lain yang melekat di operasional perusahaan itu sendiri. Entah itu beban administrasi umum seperti mungkin bayar listrik ataupun yang lain-lain kan bisa. Kemudian ada keuntungan dari misal pendapatan beban ternyata masih plus, berarti kita unsurnya kita dapat keuntungan. Kalaupun kurang berarti kita kerugian. Jadi ada 4 unsur dari laporan laba rugi. Kemudian di laporan laba rugi terbagi atas laporan beberapa sub laporan yang lainnya. Jadi yang pertama ada laba kotor, kemudian ada laba operasi, kemudian laba sebelum pajak, dan juga laba bersih. Nah, yang pertama ada laba kotor. Nah, laba kotor ini adalah laba yang didapatkan dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya-biaya yang melekat dari penjualan itu sendiri. Misal menutupi biaya produksi, itu disebut nanti ada laba kotor. Jadi pendapatan dikurangi harga pokok penjualannya itu sendiri. Kemudian ada laba operasi. Laba operasi adalah laba setelah laba kotor dikurangi dengan operasional perusahaan yang ada di aktivitas keseharian perusahaan. Itu kita dapat yang namanya laba operasi. Kemudian laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah setelah laba operasi di dalamnya ada mungkin beban-beban lain, misal di luar usaha masih ada, itu kita akan mendapatkan yang namanya laba sebelum pajak. Nah, yang terakhir, laba setelah pajak ataupun laba bersih, itu adalah laba yang sudah benar-benar dikurangi dengan biaya-biaya pajak. Nah, setelah biaya pajak itu terakhir kita bisa melihat yang namanya laba bersih. Nah, laba bersih adalah laba yang paling akhir, biasanya kalau di laporan laba rugi, di paling bawah itu netnya kita dapatnya berapa dalam 1 bulan setelah dikurangi semua biaya termasuk biaya pajak. Nah, dari faktor-faktor laba bersih tadi, makanya kan tarif pajak juga sangat berpengaruh dari laba bersih. Nah, pada dasarnya penyusunan laba rugi adalah cukup mudah. Jadi komponennya tadi adalah pendapatan, berarti semua yang meliputi dengan operasional kita tentang penjualan akan masuk di bagian pendapatan. Kemudian ada beban ada juga beban yang harga pokok tadi termasuk juga beban, dan juga beban-beban operasional lainnya. Kemudian ada beban-beban di luar usaha. Nah, nanti semua pendapatan dikurangi beban-beban tadi akan muncul yang namanya kerugian ataupun keuntungan. Nah, berikut akan saya tampilkan salah satu contoh laporan laba rugi sederhana. Jadi kalau di laporan neraca itu setiap akhir periode kondisi perusahaannya itu tumbuhnya kayak gimana, isinya dari aktiva sama pasiva, kondisinya bagaimana, salam akhir periode. Kalau di laba rugi itu di periode tertentu. Jadi contoh kita pakai di periode Maret. Nah, periode Maret pendapatannya bersih itu sekian. Lalu ada pendapatan sewa. Nah, itu akan didapatkan total pendapatan. Kemudian ada beban, di situ ada harga pokok, beban penjualan, admin, beban bunga, dan lain-lain. Nah, akan mendapatkan laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak dikurangi pajak, yang paling terakhir akan mendapatkan laba bersih. Oke, mungkin cukup itu dari penjelasan saya. Apabila nanti masih ada pertanyaan terkait topik ini, bisa langsung tuliskan di kolom komentar, dan juga apabila masih ada pertanyaan lain juga boleh di kolom komentar, nanti kita akan jawab dan juga mungkin akan kita buatkan video selanjutnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.